Tuhan ya, sangat bersyukur karena seharusnya saya jumpa Ibu Dina bulan depan. Tapi karena semalam kita pergi Selangor, lepas itu kita pergi Pastor Sanusi punya tempat, jadi pagi ini kita bisa datang ke tempat ini. Puji Tuhan, sangat bersyukur ya Ibu Dina, Pastor Tony dengan Pastor Risa mudah datang ke tempat ini. Sudah lama juga saya tak datang ke tempat ini, mungkin berapa tahun yang lalu dengan Pastor Patrick ya, adik kepada Pastor Tony, sangat diberkati juga waktu itu pelajaran dengan anak-anak muda juga. Tapi puji Tuhan, hari ini pun kita datang dengan anak-anak muda juga. Ada juga yang remaja muda, ada juga yang remaja tua lah, termasuk saya. Oke, puji Tuhan, saya ada yang panggil saya Ibu Mary, ada yang panggil saya Ibu Maria, ada yang panggil Sister, apalah yang penting saya dipanggil juga lah ya. Kita datang dari Johor Bahru, nama gereja kita Love and Hope Center AG. Tuhan, walaupun belum diresmikan, Pastor Sanusi yang tolong apply untuk kita. Kebetulan pun bulan depan saya pun graduation di MTC, jadi sekali dapat sertifikat, sekali dapat lesson AG juga, puji Tuhan. Ya, sebelum itu mari kita sama-sama persiapkan hati, kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menghantar kami ke tempat ini ya Bapak. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan. Kami percaya Engkau mempunyai rencana yang begitu luar biasa untuk jemaat-jemaat yang berada di CCI ini. Kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap perkara. Bapak, urapi kami Bapak. Engkau persiapkan telinga rohani kami ya Bapak. Sebelum kami sama-sama belajar tentang firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang menjamah setiap hati kami. Persiapkan telinga rohani kami ya Bapak, karena kami percaya bahwa iman timbul dari pendengaran. Ya Bapak, kiranya Engkau yang menaungi kami ya Bapak, menutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Bapak, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Ya Bapak, kiranya Engkau ya Bapak yang mengurapi lidah hamba-Mu ini ya Bapak, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini ya Bapak, dapat memberikan saluran berkat pada gereja ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Haleluya. Kita juga datang bersama tim-tim ya. Ada Josaya, anak saya yang sulung Denis, Josaya tadi yang main keyboard, dengan anak rohani saya juga join dengan ibunya Sister Itin. Terima kasih karena mereka selalu menemani saya. Sebenarnya ada satu lagi tetapi tertinggal di Pastor Sanusi sana sebab ada pelayanan di sana. Jadi selepas ini kita akan jemput Pastor Kevin dari tempat Pastor Sanusi. Selepas itu kita akan pergi ke belakang. Sebab pukul 7 malam nanti kita ada pelayanan lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu hidup di dalam mukjizat Tuhan. Oh, boleh buat lagi? Oke, boleh. Oh, oke. Kita sebagai orang Kristen, kita mau hidup di dalam mukjizat Tuhan. Kita mau mengalami apa itu mukjizat ya. Jadi kita mau belajar juga arti dari mukjizat. Arti dari mukjizat, sebab semua orang Kristen mau mengalami mukjizat dari Tuhan, betul? Betul kan? Kalau tidak ada mukjizat macam Tuhan, apakah ada Tuhan lagi? Seperti musim pandemi, banyak orang berkata Tuhan di mana? Tuhan di mana? Macam tak ada mukjizat lagi. Macam Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Semua orang menunggu mukjizat. Bila COVID ini berakhir, semua menunggu. Akhirnya selepas 2 tahun lebih kita boleh beribadah secara fisik ya, puji Tuhan. Jadi kita mau belajar apa arti dari mukjizat ya. Kita mau belajar apa arti dari mukjizat. Yang pertama, next. Oke, mukjizat adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang ajaib. Itu yang pertama. Sebab mukjizat itu adalah sungguh ajaib ya. Yang kedua, mukjizat adalah sesuatu yang mustahil dapat dilakukan oleh manusia. Sebab mukjizat itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita manusia tidak dapat melakukan apa-apa mukjizat. Yang ketiga, mukjizat adalah karya Tuhan yang sangat sempurna. Oke. Yang keempat, mukjizat adalah suatu gambaran kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa menggambarkan bagaimana hebatnya Tuhan kita, betapa luar biasanya Tuhan kita. Yang kelima, mukjizat adalah jawaban doa bagi orang yang percaya dengan iman. Jadi
mujizat itu adalah bagi orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Tetapi harus disertai dengan iman. Sebab kalau kita percaya ada mujizat, tetapi tidak ada iman, itu hanya sia-sia. Itu tidak akan terjadi. Next. Kalau kita lihat mujizat dalam perjanjian lama ya, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya pun ketawa. Kenapa ketika Tuhan murka, Tuhan menggunakan keledai untuk menegur Biliam. Seekor keledai, ya, seekor keledai boleh membuka mulut untuk berbicara, bahkan untuk menegur. Ya, ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Biliam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Wah, coba bayangkan kalau di rumah kalian ada anjing, tiba-tiba kalian pukul anjing itu 3 kali, selepas itu anjing itu berkata, Tuhan, kenapa kau pukul saya 3 kali? Apakah kalian akan merasa, wow, kenapa binatang pun boleh Tuhan gunakan untuk menegur kita? Itu sangat luar biasa sekali, ya. Itu dalam perjanjian lama, itu mujizat di dalam perjanjian lama. Dalam Bilangan 22 ayat ke-28. Kalian ada waktu, kalian baca di dalam Bilangan 22 ya. Itu ceritanya sangat menarik. Kalau saya baca Alkitab itu saya kejar ceritanya. Ya, jadi ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini ya. Kalau ada waktu, jangan main TikTok, jangan main Facebook, baca firman Tuhan. Apalagi yang suka drama Korea, jangan lagi. Kalau kita baca Alkitab, itu ceritanya sangat seru. Kalau saya baca, saya akan kejar sampai di mana. Nanti saya akan lanjut episodenya sampai saya baca habis. Kadang-kadang saya pun akan ulang dan akan ulang kembali. Oke, next. Oke, dalam Raja-Raja ya, 1 Raja-Raja 17 ayat ke-3 sampai ke-6. Kalian tahu tentang Nabi Elia ya? Nabi Elia dipakai oleh Tuhan, sangat luar biasa. Tadi saya pun ada bincang dengan Josiah. Jangan memandu cepat-cepat. Jangan bawa kita langsung terbang ke surga. Seperti Nabi Elia tidak mati ya, tidak meninggal, tetapi langsung dibawa ke surga. Saya bilang sama Josiah, jangan memandu cepat-cepat. Nanti kita langsung terbang ke surga. Nanti kita menyampaikan firman Tuhan di sana. Sebab anak muda selalu memandu cepat. Jadi kita boleh baca di sini ya, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat meminum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung gagak membawa roti dan daging padanya, dan ia minum dari sungai itu. Wow, Tuhan memakai burung gagak. Bayangkan, burung gagak menjaga Nabi Elia, memberikan makanan pada saat pagi dan petang. Itu di perjanjian lama. Tetapi sekarang, burung gagak, orang tengok burung gagak benci. Di rumah saya selalu banyak burung gagak. Dulu saya selalu, jiran saya kebetulan orang Singapura. Ada suatu hari bajunya banyak yang hilang. Baju saya pun ada yang hilang, tapi saya tahu pencurinya itu siapa? Burung gagak. Kenapa saya tahu? Sebab saya melihat burung gagak mencuri baju tersebut dan menggantungannya di pohon-pohon di sebelah rumah saya. Jadi waktu itu jiran saya orang Singapura, dia report polis. Dia cakap dengan polis, baju-baju dia hilang. Mungkin ada yang suka dengan itu, artilah memang sudah tua, takkan orang mau suka sama dia kan. Jadi dia report polis. Kebetulan orang Singapura tak tahu bahasa, jadi polis itu pun cari saya. Puan, ada apa-apa baju Puan yang hilang? Ada. Kenapa tak report polis? Sebab pencuri itu bukan manusia. Polis itu bertanya, siapakah pencuri tersebut? Cina tahu. Saya tunjukkan dekat sebelah rumah saya banyak pokok-pokok. Tengok, polis, itulah pencurinya. Si burung gagak yang jahat. Sampai polis itu, betulkah? Ya, itulah pencuri. Tetapi Tuhan memakai burung gagak. Tuhan memakai burung gagak untuk menjaga Nabi Elia, memberikan makanan setiap pagi dan petang. Wow, itu sangat luar biasa sekali. Jadi Tuhan kadang-kadang menegur kita. Mungkin ada burung, kita pun tak tahu. Mungkin kucing kita, anjing kita menegur kita pun tidak tahu. Jadi kadang-kadang kita
tidak mempedulikan apa yang Tuhan tegur kepada kita. Jadi kita mau belajar ya. Oke, next. Oke, dalam perjanjian baru ya, dalam perjanjian baru Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang pertama. Yesus mengubah air menjadi anggur. Luar biasa sekali. Air berubah menjadi anggur. Itulah mukjizat Tuhan Yesus yang pertama di dalam perjanjian baru ya. Jadi kita mau belajar, kalau kita mau mengetahui mukjizat-mukjizat itu bukan hanya di Alkitab saja. Di kehidupan kita pun boleh mengalami apa itu mukjizat. Kita bisa mengalaminya, semua orang boleh mengalaminya, tetapi kita harus percaya dengan iman. Kalau kita tidak percaya, kita mengharapkan mukjizat, hal itu tidak akan terjadi. Jadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu sangat luar biasa sekali. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus juga melakukan mukjizat. Itu adalah yang pertama kalinya. Walaupun sebenarnya tadinya dia tidak mau ya, sebab ibunya yang menyuruh. Itu adalah di pesta perkawinan di Kana. Kalian boleh baca kalau ada waktu. Kalian mau baca Alkitab lebih banyak supaya kalian bisa mengalami mukjizat di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam Matius ya, next. Di dalam Matius 14 ayat ke-25 sampai 26, ini yang sangat-sangat saya suka. Kadang-kadang saya bercerita dengan anak saya, si Petrus ya. Petrus ayat yang pasal yang ke-14 ayat ke-25 sampai 28 saya baca. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasainya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Mungkin kehidupan kita ini seperti Peter. Kita melihat Petrus kita melihat Petrus, dia melihat bahwa Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dia pun mau. Tadinya dia ada imannya, "Tuhan, kalau itu Tuhan, saya pun mau berjalan di atas air." Dia pun berjalan. Bolehkah Petrus berjalan di atas air? Boleh. Tetapi ketika ada tiupan angin, ombak datang, gelombang datang, dia takut. Mungkin itulah iman kita sekarang. Wah, rohani sekali di gereja, rohani sekali. Tetapi ketika ada ujian datang, imannya sudah berkurang. Tapi hari ini kalian ada bawa iman datang atau imannya tertinggal di rumah? Kalau kalian datang ke gereja, satu kena bawa iman, itu yang paling pertama. Yang kedua bawa Alkitab. Tapi kalau nggak ada Alkitab, kalian boleh download di handphonenya. Sebab kalau kalian tidak bawa iman, sia-sialah kalian datang. Betul? Jadi kalian datang harus bawa iman. Jangan ketinggalan ya. Ada yang tertinggal iman di rumah? Haleluya. Haleluya. Jadi mukjizat itu selalu nyata. Kita bisa membacanya di dalam firman Tuhan. Mukjizat bukan hanya seperti itu saja, tetapi ada kuasa penyembuhan. Di sini dikatakan penyakit yang sangat suka disembuhkan adalah sakit kusta. Tahun kemarin kita ada satu case, kita melayani orang-orang Indonesia yang berada di Johor Bahru. Ministry kita memang selalu pergi ke tempat yang orang tak mau pergi. Ya, selalu Josaya bilang dengan saya, "Kenapa selalu pergi ke tempat seperti ini?" Sebab tempat itu tidak ada orang yang mau pergi. Disitulah orang-orang Indonesia tinggal, tidak ada dokumen. Yang tahun kemarin ada yang kena sakit kusta. Sampai ada satu pastor Kelvin tanya saya,
Zaman sekarang ini ada orang sakit kusta kan? Satu, dia sakit kusta. Dua, dia tidak ada dokumen. Semua tidak ada. Istri lari, anakku masih kecil umur 3 tahun. Jadi ketika kita mengunjungi saudara kita ini, namanya Benedictus, kita pergi ke sana, memang tidak ada orang yang mengunjungi tempat itu. Kita pergi 3 orang, saya, Pastor Kelvin dengan Brother Desmond. Sampai di sana kita menyanyikan satu lagu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Mereka menangis. Mereka menangis. Mereka merasakan kehadiran Tuhan di tempat itu. Mereka berpikir, siapalah kita di negara ini sampai kalian datang melawat kita. Saya bertanya sama Benedictus, apa kamu mau pulang? Ya, saya mau pulang. Saya tidak mau mati di sini. So, dia kosong. Dia langsung tidak ada dokumen. Bahkan walaupun dia orang Indonesia, tidak ada satu dokumen pun yang membuktikan bahwa dia adalah orang Indonesia. Sebab mereka adalah pendatang haram. Saya tanya dia, kamu ada orang tua di Indonesia? Masih. Oke, bagi nomor teleponnya saya akan hubungi. Jadi saya minta ibunya untuk menguruskan dokumen di Indonesia. Selepas itu saya akan uruskan yang di KJRI untuk membuat paspor untuk kepulangannya. Lepas itu saya mau bawa dia pergi dokter. Di tempat kawasan dia tinggal, mungkin 45 menit dari tempat itu, ada 3 klinik. Saya telepon, 2 klinik Cina, 1 klinik Melayu. Saya telepon, oh jangan bawa sakit seperti ini datang. 2 sudah tamam. 1 lagi orang Melayu, dokter sangat baik, jadi kita pun bawa ke sana. Puji Tuhan, walaupun dia orang Melayu, dokter Melayu, tetapi mau membantu. Saya bilang kita ada surat dari KJRI yang membolehkan membawa Benedictus untuk ke dokter. Jadi memang hanya dokter ini yang berani. Selepas itu kita menguruskan kepulangannya. Waktu mau pulang saja, dokumen semua sudah siap. Kita minta dari Kementerian Kesehatan supaya membolehkan pesakit ini dibawa pulang ke Indonesia. Sebab sudah sangat teruk juga. Jari-jari dia sudah mulai hilang, jari tangan dan jari kaki. Ketika saya bawa dia ke dokter cuci dia punya luka, sampai jari kaki dia pun sampai terlepas di depan mata saya. Wah, saya pun menangis juga. Selepas itu semuanya sudah oke, semua sudah dihapuskan, kita tes PCR. Selepas tes PCR, dia kena COVID pula. Tunggu 2 minggu lagi, kita memohon lagi dari Kementerian Kesehatan. Puji Tuhan, semuanya cepat diselesaikan. Jadi kita hantar dia pulang ke Indonesia dengan selamat. Puji Tuhan. Bukan hanya penyakit kusta, bukan hanya di zaman Yesus saja, tetapi zaman sekarang pun ada, tetapi jarang. Ya, penyakit yang sangat suka disembuhkan pun Tuhan mampu menyembuhkan. Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mukjizat selalu ada dalam kuasa penyembuhan. Pada waktu tahun 2016, saya pun sudah mau pulang ke rumah Bapak. Tahun 2016 waktu itu sebelum tahun baru Cina, mungkin 2 minggu sebelum tahun baru Cina, saya tiba-tiba macam pingsan. Saya sudah tidak ada tenaga lagi. Saya makan minum sudah tak boleh. Jadi kakak ipar Pastor Patrick datang ke rumah saya, bawa ke dokter. Lepas itu sudah scan semuanya, tengok dokter. Dokter mengatakan liver saya sudah rosak. Cepat-cepat dokter tulis surat suruh kita pergi ke hospital. Tapi saya alergi terhadap obat. Saya dekat dengan dokter, saya tidak mau pergi hospital. Kalau boleh saya mau pulang ke rumah. Tapi dokter suruh saya setiap pagi saya kena pergi klinik. Saya habiskan 2 botol air, saya balik. Saya sudah tidak boleh makan, saya tidak boleh, semua saya sudah tidak boleh, saya tidak boleh bergerak. Jadi waktu itu yang namanya kuku jari semuanya sudah berwarna hitam. Seperti orang sudah mau meninggal. Kalau kalian melihat orang meninggal itu kukunya sudah lain ya, macam hitam ke biru-biruan. Itulah kuku saya. Jadi setiap hari saya tidak makan, saya tidak boleh minum, saya hanya terbaring di situ. Waktu itu saya masih pelayanan di Pastor Patrick sana, pelayanan dalam kebaktian Indonesia dengan kebaktian orang tua. Banyak orang-orang tua yang datang tengok saya. Saya sudah tidak bisa bersuara. Saya ingat sudah bersuara dengan kuat, tapi mereka tidak dapat mendengar. Saya hanya meneteskan air mata. Setiap hari seperti itu. Yang hari ke-6 itu saya berdoa kepada Tuhan. Sebab suami saya selalu menangis. Darling jangan tinggalkan saya lah, menangis. Karena saya waktu itu masih kecil. Jadi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan,
kalau Tuhan mau bawa saya pulang ke rumah Bapak, saat ini juga Tuhan, tolong bawa saya pergi. Saya tidak mau menyusahkan saudara-saudara saya, orang-orang terdekat dengan saya. Tapi Tuhan, kalau Tuhan mau menyembuhkan saya, Tuhan mesti bisa. Tuhan tolong sembuhkan saya. Itu pun kalau Tuhan mau. Tapi kalau Tuhan sembuhkan saya akan menyerahkan hidup saya, seumur hidup saya untuk melayani Tuhan. Selepas saat itu, saya menangis. Saya mendengar seperti suara orang bernyanyi banyak. Selepas itu saya melihat saya di keranda. Saya terbaring di keranda. Saya mendengar lagu-lagu pujian. Haleluya. Macam di penguburan. Saya melihat saya di keranda. Saya melihat di keranda, berarti saya sudah mati. Saya mendengar banyak orang menyanyi. Dalam hati saya, apakah saya sudah pulang ke rumah Bapak? Tapi kenapa saya melihat saya terbaring di keranda? Sampai saya berdoa 3 kali, saya nampak 3 kali saya di sana. Selepas itu, saya merasa lapar. Kebetulan anak saya nomor 2 masuk ke bilik. Mami lapar. Saya tak dapat bersuara, saya cuma dia masak bubur untuk saya, walaupun rasanya memang tak sedap. Tetapi itu anak saya masak untuk saya. Selepas itu, saya ada tenaga, saya bangun. Saya pergi mandi, saya duduk. Dalam hati saya masih hidup kan? Saya masih hidup kan? Sebab saya melihat saya terbaring di keranda. Saya mendengar puji-pujian seperti itu. Saya bangun, saya masih duduk. Saya masih hidup kan? Saya masih boleh jalan, saya tadi makan kan? Selepas itu, suami saya balik dari kerja. Menurut saya, oke. Saya tak ada suara. Ya. Sampai saat ini saya masih hidup, puji Tuhan. Itu karena kuasa mukjizat yang Tuhan berikan kepada saya. Itu adalah kuasa penyembuhan. Jadi bukan hanya di dalam Alkitab saja, tetapi di dalam kehidupan kita pun boleh mengalami apa itu mukjizat. Saya sangat bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk saya masih hidup, masih bisa melayani Tuhan. Walaupun saya keluar dari gereja Pastor Patrick hampir 3 tahun yang lalu, tetapi puji Tuhan, ketika kita keluar dari sana memang kita tidak ada tempat, langsung kita melalang buana. Kalau orang Indonesia tahu ya, melalang buana, kita tidak ada tempat. Di mana ada orang Indonesia berkumpul, kita datang, kita sama-sama berdoa. Waktu musim pandemi kita pun ada ibadah online, kelompok sel online. Jadi tim kita memang banyak berbagai tempat. Jadi sangat bersyukur ketika tahun 2020 ketika kita merayakan Christmas sampai 3 kali dari tempat yang berbeda. Ada satu brother, dia orang England, istrinya orang Malaysia. Kita merayakan di restoran waktu itu. Dia tanya saya 3 kali, "Sister, kamu butuh tempat tak?" Saya senyum saja. 2 kali, dia tanya saya, "Sister, kamu butuh tempat tak?" Saya pikir selama ini pun 2 tahun pun kita macam tak ada tempat, pun seperti itu juga. Dia tanya sampai 3 kali, "Sister, mau tempat tak?" Apa tuh tempat? Untuk apa tempat? Dia tanya, ada satu tempat, boleh kita gunakan. Mesti mahalan, BJB tahu sendiri kan, sewa mahal, semua mahal kan. Tapi puji Tuhan, sebab ada satu gereja dekat rumah saya di Bukit Indah. Itu adalah gereja orang Singapura, tetapi karena musim pandemi mereka tidak bisa datang. Jadi kebetulan Brother Kevin dari England itu istrinya kenal dengan pastor itu, Pastor Singhu dari New Life Church Singapura. Dia tanya saya, kalau kalian mau pakailah. Saya pikir kita lanjutkan saja bayar sewa saja. Saya pikir satu bulan 1.300. Kebetulan Brother Kevin pun ada tolong kita 1 bulan 200, jadi kita mau bayar 1.100 saja kan. Jadi oke lah, kita kumpulkan, memang sudah cukup lah 1.100. Tapi Pastor Simon telepon saya lagi, "Ibu Maria, kamu pelayanan apa ya?" Kita pelayanan orang Indonesia. Mereka ada dokumen, hampir mungkin 50% tak ada dokumen. Bahaya tak? Saya tak boleh jawab. Bahaya, kata bahaya. Itu kata saya tak boleh cakap, "Ibu Maria, kalau macam itu saya tutup kontrak, lepas itu Ibu Maria lanjut saja lah, saya sendiri kontrak." Kalau saya sendiri kontrak mahal lah, sebab kena deposit 2 bulan, bayar 1 bulan, wah itu mau berapa, 5.500. Saya ingat semuanya lah. Saya berdoa sama Tuhan,
Tuhan jangan permainkan kita lagi lah. 1.100 kita ada, tapi kalau 5.000 lebih kita tidak ada. Saya doa dengan Pastor Kelvin, tiba-tiba dalam satu malam saja Pastor Kelvin sudah cukup, lebih dari cukup. Ada pilih 100 ringgit. Hah? Kenapa? Kenapa saya tak tahu? Ada sister meeting tolong, ada kita punya tim, semua kalau orang sakit dalam satu malam, puji Tuhan, boleh saya kontrak, gak tahu. Saya pun masih tak percaya, sebab tempat itu semuanya sudah ada, jadi kita tak payah beli apa-apa lagi. Jadi kita masuk, kita langsung boleh pakai. Puji Tuhan, itu sangat luar biasa. Itu adalah mukjizat yang tak pernah kita bayangkan. Bukan hanya itu saja, Pastor Sanusi, yang guru saya di MTBC, dia ada mengunjungi kita, ada yang melihat ada pelayanan kita di sana. Dia tanya saya, Ibu Maria, kan Ibu Maria kan sudah mau wisuda ya, graduation. Saya tolong apply kan? Apply apa? Under agent apa? Untuk apa? Ini rumah doa mesti ada lesen. Macam ini saja kan sudah boleh pastor. Tak boleh, mesti ada lesen. Pastor tolong. Iya memang saya akan tolong. Jadi saya semua tidak tahu sebab waktu itu pastor saya pun ada sering dengan saya, lesen lah nanti diuruskan. Pastor boleh tahu lah ya. Kena ada ini ada itu ada. Saya pun tak tahu. Pastor seharusnya tolong uruskan untuk saya. Saya pun tak tahu semuanya. Ketika saya jumpa Pastor Chris, oke, good, Ibu Maria lanjutkan saja. Saya pun tak interview kan. Tak payahlah, kita pun sudah kenal. Ibu Maria pun sekolah di sini, kita semua sudah kenal, murid di MTBC juga. Wow, saya sangat, Tuhan apa yang sedang terjadi? Saya hanya melayani Tuhan yang selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan. Jadi ketika musim pandemik ini, kita sangat-sangat bersyukur sebab banyak musim pandemik semua orang tidak ada kerja, semua orang tidak ada pendapatan, semua orang, kalau orang Indonesia apalagi ya, kalau tidak ada kerja, tidak ada pendapatan, mesti tidak ada makan. Bayangkan, banyak sekali yang telepon. Saya bukan orang kaya, semuanya telepon, Ibu kita tidak ada makanan, Ibu kita tidak ada kerja. Saya doa sama Tuhan, saya berlutut, Tuhan, mereka adalah anak-anak-Mu. Mereka butuh belas kasihan dari Tuhan. Mereka butuh makanan. Selepas saya doa, wah, puji Tuhan, apa yang kita perlukan Tuhan sediakan melalui orang-orang yang saya tak kenal pun. Dia telepon saya, Ibu Maria butuh ini ya? Ya, mereka hantar. Ibu Maria perlu susu ya? Ya, mereka hantar. Saya tak kenal mereka pun. Tetapi mereka tahu itu Tuhan yang hantar. Bukan hanya di JB, yang dari Melaka pun 500 nama. Ada sister Elia, mungkin Pastor Tony kenal, Pastor Sam dari tadi sekarang sudah tua lah. Pastor Sam, menantu dia orang Indonesia, jadi dia telepon saya, sister, ada 500 orang yang tak ada makanan, tak ada pekerjaan. 500 orang. Saya bilang sama dia, 500 orang, banyak tuh. Selepas itu saya tanya, telepon pihak KJRI sebab kita ada bekerja sama dengan pihak KJRI. Hari Ahad saya telepon mereka, lepas itu mereka meeting, hari Isnin mereka hantar 1 lori untuk memberi makanan kepada 500 orang. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi Tuhan seperti yang cerita Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus menggunakan 5 keping roti dengan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Kalau di sini saya kurang 1 kosong lah ya, 500 orang. Saya hanya telepon Pak Andri, saya minta tolong, ada apa bebannya? Di belakang ada 500 orang, daftar nama saya sudah ada semua. Mereka tidak kerja, mereka tidak ada makanan. Oke, tak apa, nanti malam kita ada meeting, kita akan hantar esok. Betulkah? Iya. Wah, selepas itu saya pagi-pagi pun bangun sebab mereka pukul 6 mereka semuanya settle dari KJRI, pukul 7 mereka berangkat. Saya telepon sebab saya kena menyediakan tempat di belakang. Sebab 1 lori itu untuk 500 orang itu banyak. Jadi sekali turun itu harus ada tempat, harus ada yang membantu. Selepas itu saya ada kawan baik suami saya, Pastor Francis Lee di belakang. Pastor Francis Lee. Jadi saya telepon, Pastor, boleh saya minta bantuan? Ya, silakan. Kita butuh tempat, Pastor, sebab lori dari KJRI membawa makanan untuk 500 orang. 500 orang. Nah, kita butuh pekerja banyak tuh. Tak apa, pekerja sudah ada. Saya telepon Brother Wesley, Pastor Kevin Chan, mereka semua tolong. Jadi mereka semuanya bukan hanya tolong packing, tetapi agi-agikan.
butuh lori juga, butuh pekerja juga. Tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mukjizat itu selalu nyata untuk mereka. Jadi mereka sangat bersyukur walaupun mereka dalam musim-musim pandemi, mereka tidak punya pekerjaan, mereka tidak punya makanan, tetapi Tuhan menjaga mereka. Selalu bilang kepada mereka bahwa kita ini anak-anak Tuhan, kita harus berdoa dengan iman supaya mukjizat itu terjadi. Jadi kita mau percaya bahwa segala sesuatu itu ada di tangan Tuhan. Kesehatan di tangan Tuhan, kesembuhan pun ada di tangan Tuhan. Jadi kalau penyakit yang sangat sukar pun Tuhan mampu sembuhkan. Apalagi kita sekarang ini, jadi yang mustahil. Kalau kalian ada waktu, kalian boleh baca di Markus 1 ayat 40 sampai 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu dan ia menjadi tahir. Dan Yesus juga menyembuhkan next wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Wanita ini mempunyai iman yang sangat luar biasa. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dalam Lukas 8 ayat ke-43 sampai ke-44 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya itu. 12 tahun, bayangkan ya, yang ibu-ibu tahu lah ya, kalau mengalami pendarahan 1 minggu saja sudah bosan ya. Cepat-cepat. Ini 12 tahun, bayangkan. Mungkin dia sudah ke dokter, sudah ke tabib, tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan. Jadi hanya Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang lumpuh. Oke, next. Jadi yang namanya mukjizat itu bukan hanya mukjizat dalam penyembuhan, tetapi dari segi pemberian berkat yang melimpah juga Tuhan pun berikan. Tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan Yesus menggunakan 5 keping roti dengan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Tiada yang mustahil. Haleluya. Next. Mukjizat juga diberikan kepada Petrus ya. Petrus. Jadi kalau kita melihat Petrus, dia hanya seorang nelayan. Tetapi Petrus diurapi oleh Tuhan dan menjadi alat dalam penginjilan. Ya, ketika Petrus diurapi oleh Tuhan, ketika dia berkhotbah, dia memenangkan 3.000 jiwa orang. Wow, luar biasa sekali. Bukan 3 orang ya. Kita sekarang mau menginjili 1 orang aja susah. Ya, betul nggak? Ini Petrus, seorang nelayan. Bayangkan sekali berkhotbah memenangkan 3.000 jiwa orang. Wow, luar biasa. Luar biasa. Mungkin Petrus tidak sekolah. Mungkin Petrus pun kalau di masa itu tidak ada sekolah Alkitab ya Pastor. Tetapi ya ada Roh Kudus, ada kuasa mukjizat yang memberikan hikmat dan kepandaian kepada Petrus. Jadi kalau kita boleh lihat bahwa mukjizat itu dilukiskan sebagai suatu keajaiban seperti sulap. Sulap tahu sulap? Kalau bahasa Malaysia juga sulap ya, magic. Magic ya. Kalau bahasa Indonesia sulap. Kalau bahasa Malaysia saya tak tahu juga. Saya belum cari terjemahkan magic ya. Jadi mukjizat itu dilukiskan sebagai keajaiban ataupun sulap ataupun magic ya. Saya tidak tahu bahasa Malaysianya. Saya tahu bahasa keajaiban itu seperti sulap. Sulap itu magic ya. Jadi Keluaran 7 ayat yang ke-9. Apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkan itu di depan Fir'aun. Maka tongkat itu akan menjadi
ular. Seperti sulap kan? Seperti magic kan? Sebuah tongkat dilemparkan menjadi ular. Itu mukjizat juga kan? Bukan sulap ya, bukan magic ya. Itu memang terjadi. Kalau kita baca Keluaran 14 ayat ke-16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering. Haleluya. Amin. Jadi ketika Musa membawa umat Israel dari Mesir itu melalui lautan. Jadi Tuhan berkata kepada Musa, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Kalau kita bayangkan ya, wah, laut hanya dibelah dengan sebuah tongkat. Wah, jadi kalau kita jalan ngeri nggak ya? Itu tengah-tengahnya jalan, tapi sebelahnya itu memang lautan, air. Mereka berani ya, mereka nggak terpikir takut nanti tiba-tiba airnya tertutup kembali, nggak ada jalan, matilah mereka semua. Itu yang mati semuanya orang Mesir ya, bukan anak-anak Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan membuat mukjizat itu ada tujuannya. Jadi apa tujuan dari mukjizat? Kenapa mukjizat itu harus terjadi? Ya, yang pertama, mukjizat dinyatakan dengan tujuan untuk memperlihatkan kekuasaan Allah. Jadi kalau tidak ada mukjizat, kekuasaan Allah itu tidak bisa dinyatakan. Sebab semua orang mau mengalami mukjizat. Bukan hanya di perjanjian lama, perjanjian baru, di masa sekarang kita semua pun memerlukan mukjizat. Yang kedua, untuk menyatakan kemuliaan dan mengagungkan kebesaran namanya. Biasanya orang yang mengalami mukjizat itu akan bersyukur kepada Tuhan. Wah, puji Tuhan. Kita melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mengucap syukur, mengagungkan kebesaran Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Itulah tujuan dari mukjizat. Yang ketiga, tujuan dari mukjizat adalah untuk membuka mata manusia bahwa Allah memang wujud dan bahkan mampu melakukan hal-hal yang mustahil, yaitu hal-hal yang di luar jangkauan manusia. Kadang-kadang mukjizat itu memang kita tidak dapat membayangkan bahwa mukjizat itu terjadi dan begitu luar biasa. Ketika kita melihat bahwa Tuhan memakai burung gagak untuk memberikan makanan kepada Nabi Ilya, kita melihat, wow, macam mana burung gagak boleh membawa makanan kepada Nabi Ilya ini? Bagaimana mereka percaya ketika Tuhan Yesus menyuruh 5.000 orang itu duduk di sana, sedangkan hanya ada 5 keping roti dengan 2 ekor ikan. 5.000 orang itu percaya duduk di sana menantikan mukjizat. Mereka nggak seperti kita ya. Mana cukup? Kan 5 keping roti, 2 ekor ikan. Kalau saya makan pun tak cukup ya. Apalagi 5.000 orang. Mereka tidak akan, ayo kita pulang saja lah tangkap ikan. Kita tangkap babi hutan saja. Mana cukup? 5 keping roti dengan 2 ekor ikan untuk 5.000 orang. Kalau kita imagine, kita bayangkan itu memang mustahil ya. Sangat mustahil. Tetapi itulah mukjizat. Jadi maukah kalian mengalami mukjizat di dalam hidup kalian? Mau? Siapa yang mau? Angkat tangan, jangan angkat kaki ya. Sebab nanti saya takut ada yang tertidur. Kadang-kadang kita mau bercanda sedikit ya, bercanda gurau supaya kalian jangan mengantuk. Di sini ada yang mengantuk? Haleluya, puji Tuhan. Kita lanjut ya. Jadi semua orang mau mengalami mukjizat di dalam kehidupan kita. Tapi kita akan memerlukan beberapa kunci untuk mengalami mukjizat dari Tuhan. Ya, jangan menunggu mukjizat. Tuhan itu kan mempunyai belas kasihan. Saya sekarang tidak punya pekerjaan, saya duduk di rumah saja lah. Saya tidak perlu cari kerja, nanti Tuhan pun akan kirim burung gagak, nanti Tuhan pun akan kirimkan makanan, nanti Tuhan pun akan menjatuhkan uang. Jangan ya. Kalau kita mau mengalami mukjizat, kita harus belajar beberapa kunci ya untuk mengalaminya. Yang pertama itu percaya dengan iman. Tadi kita melihat bahwa Petrus bisa berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Kalau misalnya si Petrus ini
tidak mau berjalan, apakah dia bisa berjalan di atas air? Kalau misalnya si Petrus ini tidak ada iman, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu kan Tuhan Yesus boleh berjalan di atas air. Saya kan manusia, mana mungkin saya boleh berjalan? Ini kemampuan otak kita berpikir, betul? Tidak mungkin kan? Sebab Petrus berkata, kalau itu Tuhan Yesus, suruhlah saya berjalan di atas air. Berarti Petrus ini dia percaya dengan iman bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan, dia juga bisa lakukan. Demikian juga dengan kita. Kalau mungkin tahu misalnya sekarang ya, misalnya Pastor Tony berkata kepada Ibu Dina, Ibu Dina berkhotbah. Mungkin Ibu Dina pandang Pastor ini kurang dengan saya. Mana boleh? Misalnya. Tetapi kalau Pastor Tony sudah diberi penglihatan untuk Ibu Dina berkhotbah, ya mustahil kan Pastor? Jadi kadang-kadang otak manusia itu yang selalu ada keraguan, ya Pastor bisa? Ada keraguan. Kalau misalnya ada remaja yang datang, suaranya bagus, datang ke tempat ini, dia ada hati mau melayani menyanyi, tapi dia tidak ada iman. Tiba-tiba Pastor bisa, kamu bernyanyi, tolong. Saya tidak berani, saya tidak bisa. Maka dia tidak selamanya tidak akan bisa melayani, sebab dia tidak ada iman dan kepercayaan. Tetapi kalau Pastor bisa menyuruh remaja itu, kamu boleh datang maju ke depan, menyanyilah, membuat persembahan. Kalau remaja itu datang, berarti dia akan menerima panggilan, akan mengalami suatu mukjizat yang tadinya tidak punya iman, kepercayaan, yang tadinya ada keraguan, tiba-tiba wah confident, I can do it, ya saya mesti bisa, sebab Pastor bisa sudah melihatnya. Jadi kita perlu ambil tindakan juga. Kita ambil tindakan, sebab Petrus berjalan di atas air seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Petrus tidak pernah berpikir, saya tidak mampu Tuhan Yesus, saya tidak boleh, kan ada ombak, kan ada angin badai, saya tidak berani. Memang tadinya dia berani, tetapi tiba-tiba ada ombak ketakut. Jadi Tuhan Yesus berkata, di mana imanmu? Iman kalian tertinggal di rumah atau tertinggal di perahu? Tapi Tuhan Yesus tidak berkata kepada Petrus, apakah imanmu tertinggal di perahu? Tidak ada kan? Haleluya. Cuma Tuhan Yesus berkata, di mana imanmu? Kenapa dia harus takut? Oke, next. Jadi kita harus mengambil tindakan seperti Petrus ya. Jangan hanya menunggu dan terus menunggu, sebab tidak akan terjadi apa-apa di situ. Jadi bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita sudah mengambil tindakan, sudah datang kepada Tuhan Yesus seperti yang dilakukan oleh perempuan yang tadinya mengalami pendarahan 12 tahun itu? Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia mengambil tindakan. Bagaimana dengan kita hari ini? Apa tindakan yang kita ambil supaya kita bisa mengalami mukjizat? Atau kalian hanya menunggu dan terus menunggu, Tuhan, saya mau mukjizat terjadi di dalam kehidupan saya. Tetapi kalian tidak mengambil tindakan. Kalian hanya berdiri di situ saja. Apakah akan terjadi mukjizat? Selamanya tidak akan terjadi. Kita mau mempelajari bahwa untuk mengalami mukjizat adalah begitu senang dan mudah saja. Apa yang penting adalah kita harus percaya dengan iman. Ya, apa yang penting adalah satu, kita harus percaya dengan iman. Yang kedua, kita harus mengambil tindakan dan datang kepada Tuhan. Yang ketiga, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus untuk menjalin suatu hubungan. Kita mau berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Kita mau tahu siapa Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Sebab kalau kita sendiri tidak mengenal Tuhan Yesus, kita ragu, kita tidak percaya, kita tidak akan mengalami mukjizat sampai kapanpun. Kita mau berkomunikasi dengan Yesus itu lewat doa. Kita mau memanjatkan pujian syukur kepada Tuhan.
Kita datang ke dalam hadirat-Nya untuk memuji, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita semua mau mengenal Tuhan Yesus lewat firman-Nya yang hidup. Kalian mau datang ke gereja, mendengar khotbah, kalian mau rajin berdoa. Sebab kalau kalian tidak membaca firman Tuhan, kalian tidak akan mengalami yang namanya mukjizat. Kalau kalian tidak pernah mengambil tindakan ini, selamanya kalian tidak akan mengalami mukjizat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya berikan ini. Kita akan nyanyikan sebuah lagu mukjizat itu nyata. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Pada hari ini kita datang di dalam hadirat-Mu. Kita mau belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Kita mau mengalami mukjizat di dalam kehidupan kita. Kita mau Tuhan menjamah hati kita. Kiranya Engkau Tuhan yang selalu berbicara kepada kita, menegur kita mungkin lewat firman-Nya, menegur kita mungkin lewat hamba-hamba-Nya. Tuhan, pada hari ini sekali lagi kita mau datang ke dalam hadirat-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Bapa yang hadir di tengah-tengah kita, menjamah setiap jiwa-jiwa yang hadir di tengah-tengah kita. Bahkan Kau sendiri ya Bapa yang akan melewati mereka secara pribadi demi pribadi, supaya mereka bisa merasakan betapa hebat dan luar biasanya Engkau. Kami percaya Tuhan, Bapa, mukjizat-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami mau menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kita ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Kau ya Tuhan yang selalu berbicara kepada kita, membawa kita untuk masuk dalam persekutuan-Mu, supaya kita bisa menikmati betapa hebat dan luar biasanya Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Ya Tuhan, haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Satu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
Kami percaya mukjizat akan terjadi di gereja ini Bapak. Kami percaya gereja ini akan mengalami pembangunan rohani yang begitu luar biasa. Pulihkan gereja ini ya Bapak, supaya setiap jemaat yang sudah lama tidak datang akan datang memenuhi setiap kerusi-kerusi yang ada di tempat ini Bapak. Kami percaya, kami berdiri di hadapan-Mu ya Bapak. Kau sendiri akan menghantar pemain musik ya Bapak untuk melayani di gereja ini. Kami berdoa Bapak, ketika kami berdoa mukjizat itu akan nyata. Ketika kami berdoa, kuasa-Mu yang bekerja Bapak. Engkau pulihkan gereja ini Bapak. Engkau bangun kembali Bapak. Selepas mengalami musim pandemi 2 tahun ini Bapak, banyak sekali jemaat yang sudah lama tidak datang ke gereja ini. Ya Bapak, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan satu persatu jiwa-jiwa yang sudah lama tidak datang ke tempat ini, ke gereja ini Bapak. Sentuh hati mereka satu persatu Bapak, supaya semua jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan akan datang ke tempat ini, memenuhi setiap kerusi yang ada di gereja ini Bapak. Kami percaya tidak ada yang mustahil ya Bapak, karena Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Allah yang berkuasa di muka bumi ini seperti di surga. Terima kasih Bapak. Engkau pulihkan gereja ini. Engkau pulihkan semangat mereka untuk melayani Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menyalanya di dalam kehidupan mereka yang Bapak, supaya mereka bisa berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah kerinduan kami ya Bapak. Kerinduan kami untuk selalu bersekutu dengan-Mu. Kerinduan kami adalah untuk melayani-Mu. Kerinduan kami adalah membawa
jiwa-jiwa yang belum mengenalmu, jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya.